Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 4. Firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan merayakan dan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, sebagai umat Tuhan memang sudah sepantasnya kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari ini. Karena kita percaya Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Nah, sebagai bentuk perayaan ini juga adalah bentuk mengingatkan kita supaya berjalan menurut kehendak Bapa di surga melalui pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Nah, dikatakan karena siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita percaya Roh Kudus dicurahkan bagi kita dimanapun kita berada untuk memimpin, menolong, bahkan memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, dan memberkati kehidupan kita. Nah, orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus dan sudah menerimanya dalam hidupnya, maka daripada itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan mengerti ketika kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, mengapa Roh Kudus itu menjadi bagian penting dalam kehidupan orang-orang percaya? Kita akan melihat yang pertama. Dikatakan kalau Roh Allah tinggal dalam hidup kita, maka kita seharusnya tidak hidup dalam kedagingan. Di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Nah, kita memang masih hidup di dalam dunia, tetapi tidak seharusnya kita hidup menurut dunia. Karena kita hidup di dalam kebaikan Tuhan, tetapi berkat Tuhan seharusnya tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, seharusnya semakin dekat kita dengan Tuhan. Orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus juga pasti bisa menjaga sikap, kata-katanya, bahkan tindakannya melalui kehidupannya. Nah, kita bukan milik Kristus kalau tidak hidup di dalam Roh Kudus. Dikatakan, jadi saya dan saudara, Anda tidak menjadi milik Kristus tanpa Roh Kudus itu sendiri. Karena kita percaya Roh Kudus adalah alarm yang selalu aktif dalam kehidupan kita, mengingatkan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah makna hidup dalam Roh Kudus adalah kita mengikatkan diri kepada Tuhan dan terikat oleh Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, tanpa Roh Kudus yang menuntun kita tidak akan bisa berjalan menurut sesuai kehendak Tuhan. Karena pagi hari ini pentingnya kita harus mengikut sertakan Dia kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Roh itu harus ada. Dan saya yakin dan saya percaya orang yang mengikatkan dirinya kepada Roh Kudus, hidupnya pasti berhasil dan beruntung. Kemanapun dia pergi, pasti ada ketenangan. Sebaliknya jika kedagingan yang lebih kuat, maka kita tidak suka diatur, tidak suka diberitahu, bahkan sebisa mungkin meninggalkan dan menjauhi Roh Kudus. Sudahkah kita mengingatkan diri kita dengan Roh Kudus setiap hari lewat doa kita? Mari Bapak Ibu minta untuk kita menjaga kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus selalu menuntun setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini seorang Raja Daud. Dia hidup
dalam penyembahan kepada Tuhan. Dia meminta untuk Roh Kudus untuk selalu ada dalam setiap kehidupannya. Nah, yang ketiga adalah kita tidak bisa diangkat menjadi anak-anak Allah yang hidup tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, dalam Galatia 4 ayat 6 dan ke-7 dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, kita percaya kita adalah ahli warisnya, dan itu hanya bisa terjadi kalau kita menjadi anak-anaknya. Sebab bagaimana mungkin kita bisa menerima warisan janji itu tanpa menjadi anak Tuhan. Nah, kekurangan bukan melanggar firman, sebab manusia itu banyak keterbatasan. Karena itu kita bukan menjadi Yesus, tapi menjadi semakin serupa seperti Yesus. Setiap hari kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Yang keempat adalah kita tidak bisa ada dalam satu tubuh Kristus tanpa Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ke-13 dikatakan, karena sama seperti tubuh itu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikianlah pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, kata minum itu berbicara tentang kehidupan. Jika hidup tanpa air atau minum saja begitu dahaga, apalagi tanpa Roh Kudus, betapa keringnya kehidupan kita. Nah, Roh Kudus pun yang mempersatukan kita secara demikian rupa dengan latar belakang, dengan suku-suku yang berbeda, sehingga tidak ada lagi perbedaan. Nah, artinya saya dan Anda tidak bisa ada dalam satu tubuh Kristus tanpa Roh Kudus dan tanpa kita menerima baptisan Roh Kudus. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah mengaruniakan rohnya yang sempurna, dan biarlah kepenuhan roh itu kita alami setiap hari. Bukan hanya kita berdoa saja, tetapi dimanapun kita berada, kita percaya Roh Kudus menuntun, membimbing kita, dan mengangkat kita menjadi anaknya untuk menerima janji Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus sudah tercurah di dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Roh Kudus yang selalu menuntun setiap jalan kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Kami percaya Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kami. Mengucap syukur untuk firman-Mu, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.